Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tasmin dalam channel Guru Tasmin. Alhamdulillah kita sudah ada di part 5 untuk membahas nomor 41 sampai 50. Kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian bisa menjadi saksi bahwa 223 koleksi soal kami ini memang betul-betul masuk pada saat Bapak Ibu mengikuti pretest. Seperti halnya dengan teman-teman yang telah melalui pretest dan menggunakan soal ini sebelumnya, mereka memberikan kesaksian bahwa banyak soal-soal yang kami koleksi ini yang memang keluar pada saat mereka mengikuti pretest. Dan bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk memberikan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mendapatkan informasi pada saat kami memberikan atau mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat soal nomor 41. Dalam menggunakan media pembelajaran PKN, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah, ini berarti kecuali, yang tidak perlu diperhatikan dalam menggunakan media pembelajaran PKN. Apakah satuan pendidikan SD dengan kelas rendah dan kelas tinggi? B. Karakteristik siswa SD. C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. Atau D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah bagian D, yaitu pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Untuk nomor 42, guru menggunakan metode kontekstual sebagai salah satu syarat agar IPS memiliki kekuatan bahwa materi kajiannya meaningful, berarti A. Bersifat logis dan berguna, B. Menampilkan kasus, C. Menampilkan fakta, D. Menunjukkan aspek kognitif. Yang mana kira-kira jawabannya? Nah, untuk menentukan jawabannya kita harus tahu dulu apa artinya meaningful itu. Ya, jadi artinya adalah pembelajaran yang bermakna. Jadi tentu saja kalau kita sudah tahu bahwa pembelajaran yang bermakna artinya, maka yang paling tepat itu adalah bagian A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 43. Tuti dan Maria, dua kakak beradik. Keduanya Putri Wiratmaja, mantan wedana di daerah Banten. Meskipun Tuti dan Maria bersaudara, sifat keduanya sangat berbeda. Tuti seorang pendiam dan selalu berhati-hati dalam menuturkan kata. Dia lebih banyak menggunakan akal dan pikiran daripada perasaan. Sebaliknya, Maria seorang gadis lincah dan periang, tetapi juga mudah murung. Gadis ini lebih banyak menurutkan perasaan. Watak tokoh Tuti dalam kutipan tersebut adalah A. Pendiam, hati-hati, berpikir logis. Kemudian B. Periang, pemalu, lincah. Bagian C. Periang, berpikir logis, berhati-hati. Pendiam, pemalu, dan berhati-hati. Jadi Tuti di sini digambarkan sebagai seorang yang pendiam, ini pertama, kemudian selalu berhati-hati dalam menuturkan kata dan lebih banyak menggunakan akal pikirannya. Ya, jadi lebih banyak menggunakan akal pikiran daripada perasaan. Berarti dia adalah pendiam, berhati-hati, berpikir logis. Berarti pilihannya adalah A. Untuk nomor soal 44, pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir, peserta didik menggeneralisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran apa? A. Jigsaw. B. PBM, pembelajaran berbasis masalah. C. Cooperative learning. Atau D. Grup investigasi. Berarti jawabannya yang benar adalah B. Pembelajaran berbasis masalah. Nomor 45.
Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah: A. Laporan tidak layak untuk disampaikan karena masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, ini apakah Bapak Ibu langsung mengatakan seperti ini pada saat memberikan umpan balik kepada siswa atau menyampaikan, menginformasikan hasil pekerjaannya? Atau bagian B, laporan memerlukan telaah yang cukup panjang karena masih terdapat kesalahan? Atau C, laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki? Atau D, laporan yang dibuat perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan pada halamannya? Yang perlu kita perhatikan di sini adalah mana kalimat yang santun. Sebagai seorang guru, mana kalimat yang santun disampaikan kepada peserta didik. Dari keempat pilihan ini yang paling tepat itu adalah bagian C, laporan yang dibuat itu sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. Jadi kita harus menghargai laporan yang telah dibuat oleh siswa, baru kita sampaikan kekurangannya. 46. Setelah siswa mempelajari PKN, akan memahami cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, yaitu dengan A. Tidak mengakui ideologi negara. B. Menganggap Pancasila sebagai ideologi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. C. Menunjukkan sikap hedonisme. Atau D. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh. Ya, tentu saja yang benar itu adalah bagian D, yaitu meneladani sikap dan perilaku para tokoh. 47. Langkah terakhir membuat taman adalah menempatkan tanaman-tanaman yang kita sediakan sesuai dengan sketsa yang dibuatnya. Tanaman-tanaman hendaknya tidak dalam ukuran yang serupa dan warna senada. Usahakan membuat komposisi yang nyaman dipandang, baik bentuk maupun warnanya. Terakhir, letakkan jembatan rumah gubuk boneka atau kaca sebagai danau tiruan. Pada paragraf tersebut, kata-kata yang seharusnya diawali dengan huruf kapital adalah, nah ini. Jadi, yang mana dari paragraf ini yang harus diawali dengan huruf kapital? Kalau dari paragraf ini, yang harus kita perhatikan pertama itu adalah awal kalimat. Ya, karena tidak ada, biasanya ada nama kota, nama orang, ya nama bulan, nama hari itu biasanya menggunakan huruf kapital. Tapi di dalam ini tidak ada, yang ada di sini adalah awal kalimat semua. Seperti ini langkah. Kemudian tanam tanaman, kemudian usahakan, kemudian terakhir yang paling cocok di sini adalah langkah-langkah sesuai tidak ada, yang ada adalah usahakan terakhir ya, yang bagian D yang paling tepat ya, langkah-langkah tanaman usahakan dan terakhir. Untuk nomor 48, penerapan prinsip belajar secara berkesinambungan pada pembelajaran IPA adalah diawali dengan menggali konsep, melakukan pengamatan, baru membuat kesimpulan. B. Belajar diawali dengan contoh baru ke materi yang sulit. Atau C. Belajar materi IPA, baru dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Atau bagian D. Belajar materi IPA sepanjang hari sampai menguasai. Iya. Jadi yang mana merupakan prinsip pembelajaran, penerapan prinsip pembelajaran secara berkesinambungan. Ya, tentu saja yang paling tepat adalah A, yaitu diawali dengan menggali konsep, melakukan pengamatan, baru membuat kesimpulan. Jadi itu yang berkesinambungan. Untuk nomor 49, agar siswa aktif dalam pembelajaran, bilangan 4 angka kepada siswa diberikan soal sebagai berikut. Isikan suatu angka tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minimal 1 kali untuk membuat 3 bilangan 4 angka yang jumlahnya 9.536. Maka siswa menemukan banyak jawaban benar. Hal ini mencerminkan pendekatan pembelajaran. Ya, kalau pendekatan pembelajaran yang
memberikan satu soal tetapi memiliki beberapa jawaban yang benar. Ada beberapa siswa bisa memberikan jawaban yang berbeda, tetapi semua jawaban yang berbeda itu ada kemungkinan untuk benar. Ya, satu soal memiliki beberapa jawaban yang benar. Berarti apakah ini termasuk open-ended atau divergent? Apakah interaktif, apakah saintifik atau expository? Ya, jadi yang paling benar di sini adalah ya open-ended atau divergent. Untuk nomor 50 atau nomor terakhir di part 5 ini, dalam kegiatan menganalisis gejala alam abiotik perlu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan merupakan A. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. B. Pembangunan berbasis lingkungan hidup untuk menyiapkan kehidupan bagi generasi masa kini dan masa depan. C. Pembangunan daya dukung lingkungan untuk generasi masa kini dan masa depan. D. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk generasi masa kini dan masa depan. Kira-kira yang mana jawabannya yang benar, Bapak Ibu? Ya, yang benar adalah bagian B, yaitu pembangunan berbasis lingkungan hidup untuk menyiapkan kehidupan bagi generasi masa kini dan masa depan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak henti-hentinya mendoakan semoga Bapak Ibu semua diberikan kemudahan dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi seleksi atau tes akademik, sehingga Bapak Ibu bisa lulus dan dimudahkan dalam menjalani kegiatan PPG sampai mendapatkan gelar sebagai guru yang profesional. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain agar video ini lebih bermanfaat lagi. Salam guru profesional.